Halo, Assalamualaikum Bu Rini. Gimana nih kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Ibu Zila. Gimana Iya, kabarnya Ibu Zila? Alhamdulillah baik juga Bu Rini. Gini, hari ini kita akan melakukan coaching, mungkin dalam waktu beberapa menit ya, Mbak Rini. Mohon sesuaikan dengan keadaan yang Mbak Rini saat ini. Oke, Selama coaching ini kita santai aja ya, Mbak Rini, jangan tegang. Sampaikan aja apa keluh kesah Mbak Rini selama ini kepada saya, jangan ada tertutup-tertutup ya. oke, Iya. Kalau iya, selama saya coaching nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang membuat Membrini bingung, katakan saja nanti saya ganti sama pertanyaan-pertanyaan yang lebih ringan. Seperti itu. Baik, Membrini, oke, baik. apa nih yang mau kita bahas hari ini? Oke, eh jadi saya di sekolah punya masalah seperti ini, Bu ya. Mm-mm. Ini terkait dengan teman-teman guru nih, Ibu Zila. Jadi Ya, terkait dengan ini terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Jadi gini, di tahun setiap 6 bulan sekali pasti kami ini selaku bidang kurikulum itu memberikan terkait dengan pelatihan in-house training pembelajaran diferensiasi. ya. Hal ini sudah pernah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Namun dalam kenyataannya teman-teman itu di kelas mereka tuh masih belum menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas seperti itu. Nah, dicek dari modul ajar, memang di modul ajarnya itu ada seperti itu ya untuk terkait dengan pembelajaran diferensiasinya. Namun dalam prakteknya tidak ada nih, seperti itu. Kemudian juga perangkat agak susah gitu ya untuk menagihnya. Jadi yang jadi masalah saya saat ini adalah mengapa hal apalah yang membuat mereka itu dari materi diferensiasi sudah pernah diberikan, namun tidak dipraktekkan nih di kelas mereka. Nah, seperti itu Ibu Zila. Saya tangkap di sini tentang permasalahannya tentang pembelajaran diferensiasi ya, Membrini ya. Betul. Menurut pemahaman Ibu, pembelajaran diferensiasi itu yang seperti apa? Ya, menurut saya pembelajaran diferensiasi itu pembelajaran yang mewadahi kebutuhan individu setiap murid ya, Iya. seperti itu. Jadi supaya nantinya kita bisa nih melihat anak ini minatnya kemana, bakatnya yang Mm-mm. bagaimana, harapannya seperti itu Ibu Zila. Nanti setelah hasil coaching ini, apa yang ingin Membreni harapkan ke depannya? Harapan saya adalah setelah hasil coaching ini sendiri, Mm-mm. nantinya pembelajaran diferensiasi ini akan diterapkan oleh teman-teman guru di kelas, itu setelah adanya in-house training itu. Ya. Apa yang membuat tujuan Ibu ini penting bagi Ibu? Menurut saya karena saat ini kita perlu membekali anak dengan kecakapan abad 21 ya terkait dengan kreatif, critical thinking gitu ya, kolaboratif dan komunikatif, saya rasa penting sekali mengingat kita perlu membekali anak dengan 4C, kemudian kita juga perlu tahu terkait dengan minat dan bakat anak itu sendiri. Penting sekali ya. Kemudian, misal nih perasaan Ibu apa jika hal tersebut tidak terjadi, Bu? Harapan Ibu tersebut. Kalau harapan ini tidak terjadi, tentunya Mm-mm. kurang kurangnya anak untuk menemukan minat dan bakat mereka itu sendiri. Sehingga nanti anak tidak menyadari, oke, minat saya apa, bakat saya yang bagaimana, mereka tidak bisa menemukan. Karena mereka butuh orang dewasa untuk menuntun mereka sampai mereka itu menemukan bakat saya ini, minat saya begitu. Nah, seperti itu Ibu Zila. Jadi terkait dengan minat ya. Untuk saat ini, Bu ya, saat ini pemahaman anak-anak tentang minat itu seperti apa?
pemahaman anak-anak saat ini terkait dengan minat, mereka sudah Mm. tahu bahwa oke, saya suka ini, saya suka Iya. seni, saya suka sains, saya suka musik gitu. Oke, saya suka kegiatan seperti olahraga. Jadi mereka sudah paham nih. Hanya saja mereka kurang wadah untuk minat itu sendiri gitu. Kemudian untuk mengoptimalkan tujuan ibu tersebut, apa hal-hal yang sudah pernah yang sudah pernah memberi ini lakukan di sekolah? Ya, kalau untuk hal-hal yang pernah saya lakukan di sekolah, terkait hal itu, saya sudah pernah memberikan in-house training kepada teman-teman untuk Mm. pengetahuan pembelajaran diferensiasi. Kemudian saya juga sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas saya. Bahkan mereka yang saat ini belum menerapkan diferensiasi, mereka bisa melihat kelas saya ketika saya mengajar, seperti itu Ibu Zila. Menurut ibu nih, kenapa teman-teman rekan guru tersebut belum tergerak untuk melakukan atau meniru pembelajaran berdiferensiasi seperti yang Membri ini lakukan di kelas? Yang saya pikirkan mereka belum menerapkan hal itu. Pertama adalah em, khususnya untuk yang kelas 9 ya, kelas 9 mungkin pertama satu, karena mereka belum membutuhkan nih. Sekarang saat ini mereka masih menggunakan kurikulum 2013. Mereka Mm. belum menggunakan kurikulum Merdeka, itu salah satunya. Kemudian yang kedua, ini prediksi saya, kayak Mm. saya melihat hal itu, eh, mungkin mungkin pembelajaran diferensial itu ribet ya, karena kita harus memetakan gitu, harus memetakan Mm. anak itu minatnya kemana nih gitu. Kemudian yang ketiga mungkin mereka juga belum terbiasa untuk melakukan asesmen awal di pembelajaran. Seperti itu Ibu Zila. Ya, saya catat ya, hambatannya itu dari kebutuhan yang kelas 9 tadi merasa belum butuh karena masih kurikulum Hmm, 2013, ya. kemudian Mm-mm. belum terbiasa, dan satu lagi tadi karena belum belum mampu seperti itu Bu ya, akan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dari ketiga hambatan ini, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengurangi nih permasalahan ini? Hal yang bisa dilakukan untuk hambatan ini mungkin perlu dilakukan penyegaran kali ya Ibu Zila ya. Penyegaran Ya. dalam bentuk, oke mungkin saya lakukan in-house training kembali, tapi dalam bentuk penyegaran di mana saya hanya mengingatkan kembali. Kemudian mungkin saya juga perlu ini ya Bu ya, membawa instrumen penilaian kurikulum merdeka kali ya Ibu ya. Iya. Jadi ketika ketika saya memberikan in-house training nanti, saya bisa membawa instrumen itu, bahwa ini loh yang harus dilengkapi. Jadi kalau Mm-mm. mau dapat nilainya sempurna ya harus dilengkapi. Mungkin seperti itu kali ya Ibu Zila ya. Ya, bisa jadi. Mungkin kemudian ada lagi nggak alternatif lain yang bisa memberi ini lakukan untuk memaksimalkan hal tersebut? Hmm, untuk memaksimalkan ya, Mm-mm. selain in-house training, kemudian instrumen tadi, Mm. atau mungkin juga perlu ini ya Bu Zila ya, mendatangkan narasumber dari luar kali ya. Ya. Dari beberapa yang Ibu sebutkan tadi, in-house training, terus memberikan praktik baik, kemudian mendatangkan narasumber, menurut Ibu apa yang harus Ibu prioritaskan dari ketiga itu? Yang harus dilakukan duluan nih, kayaknya ini duluan deh kayaknya. Oke, kalau in-house training bentuknya penyegaran ya. Mungkin yang Mm-mm. poin ketiga dulu ya, mendatangkan narasumber dari luar. Kemudian nanti setelah diberikan penyegaran oleh narasumber dari luar, mungkin kami perlu briefing sebentar untuk menyamakan persepsi. Mungkin seperti itu, Bu Zila. Oke, jadi langkah berikutnya yang akan Ibu lakukan setelah coaching ini apa Ibu?
Setelah coaching ini sendiri, mungkin saya bisa memetakan dulu, saya bisa memetakan guru-guru mana saja yang sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi ya. Karena memang tidak semuanya seperti itu. Saya petakan dulu mungkin Ibu Zila mana yang sudah menggunakan diferensiasi, mana yang belum, mana yang tidak paham, mungkin seperti itu Ibu Zila. Ya, Kalaupun mereka belum, artinya saya perlu tahu kenapa mereka belum menerapkan ya. Atau mereka bingung, atau mereka tidak tahu untuk menerapkannya, gitu Ibu Zila. baik. Kira-kira pemetaan yang Ibu Rini ungkapkan ini kira-kira kapan mau Ibu Rini mulai lakukan? Mungkin dalam waktu minggu ini ya Ibu Zila ya, saya petakan mana guru-guru yang sudah menggunakan pembelajaran diferensiasi dengan yang belum. Baik. Untuk melakukan itu, siapa aja yang perlu Membrini hubungi untuk mendapatkan mungkin dukungan atau bisa membantu Membrini dalam melaksanakannya? Saya pasti butuh dukungan dari kepala sekolah sih untuk Hmm, menerapkan hal itu. Kemudian yang kedua, saya juga perlu berkolaborasi dengan teman-teman guru yang sudah melakukan praktik baik ataupun sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas. iya. Caranya gimana? Gimana caranya untuk mendapatkan dukungan dari kepala sekolah, dari rekan sejawat? Mungkin saya bisa menghubungi mereka secara langsung, kemudian kami melakukan briefing untuk terkait dengan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan untuk nantinya Bapak Ibu guru yang lain yang belum menerapkan pembelajaran diferensiasi itu sendiri bisa ikut bersama menerapkan pembelajaran diferensiasi. Mungkin nih setiap apapun yang kita lakukan akan ada hambatan. Menurut Membrini, apa kira-kira kemungkinan hambatan yang akan terjadi dalam langkah Membrini ini? Hambatan yang mungkin terjadi adalah mereka tidak mau berkolaborasi, mereka tidak mau merubah diri ya. Ya. Mereka tidak mau ikut gitu pelatihan ketika nantinya narasumber didatangkan. Mungkin hambatan pertama itu ya. Hmm. Eh, apa antisipasi Membrini agar hambatan itu berkurang atau enggak ada untuk mengantisipasi dari hambatan-hambatan tersebut? Mungkin saya bisa minta bantuan nanti kepala sekolah untuk memberikan surat tugas mengikuti Hmm. pelatihan, mungkin gitu Ibu Yuzela. Berarti minta bantuan kepala sekolah ya. Mm. Em, untuk memastikan hal tersebut dapat Membrini lakukan, apa langkah Membrini yang Membrini akan lakukan untuk memastikan nih kegiatan ini harus dilaksanakan seperti itu. Terus dilaksanakan ya. Iya. Eh, Mungkin dari hasil pemetaan tersebut saya akan laporkan dulu kepada kepala sekolah, kemudian nanti kepala sekolah akan membuat agenda kapan dilaksanakan Mm-mm. atau mendatangkan narasumber yang membahas tentang pembelajaran diferensiasi. Oke. Baik, Ibu, dari obrolan kita ini, apa kesimpulan yang dapat Membrini ambil dari hasil coaching kita hari ini? Oke, dari hasil coaching ini sendiri, yang awal mulanya saya merasa kesulitan dikarenakan masih banyak Bapak Ibu guru di sekolah. Ada beberapa Bapak Ibu guru sekolah yang tidak menerapkan pembelajaran diferensiasi. Kemudian saya melalui hasil obrolan ini, saya menentukan solusi yaitu dengan mendatangkan narasumber dari luar untuk membahas tentang diferensiasi. Mm-mm. Kemudian saya juga mengetahui langkah-langkah apa saja yang perlu saya lakukan untuk mendukung eh, niatan saya ini sendiri.
Kemudian eh, saya juga akhirnya mengetahui nih alternatif atau antisipasi jika hambatan itu ada, seperti itu, Ibu. Ya, jadi gimana setelah coaching ini perasaan Ibu? Perasaan saya sangat lega sekali ya, karena jika sebelumnya saya hanya memikirkan ini sendiri, tapi Ya, dengan adanya coaching ini sendiri, saya jadi eh, terbuka pikirannya melalui obrolan yang santai, tapi kita memiliki tujuan. Kemudian saya juga punya harapan, oke, ini bisa dilakukan seperti itu, Bu Zul. baik. Terima kasih Mem Rini ya. Ini sudah di akhir. Saya tangkap di sini Mem Rini sudah menemukan rencana-rencana tindak lanjut setelah ini mendatangkan narasumber, mencari dukungan dari kepala sekolah, dari rekan sejawat, kemudian mencari alternatif kalau saja hal tersebut ada hambatan dan antisipasi dari itu. Terima kasih ya Mem Rini, semoga harapannya untuk memerdekakan pendidikan akan berjalan dengan lancar Mem Rini ya, karena kalau bukan kita siapa lagi seperti itu. Iya, siap. Oke, terima kasih atas apresiasinya, Ibu Zila. Iya, terima kasih. Baik, Mem Rini, saya akhiri ya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.